Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perizinan DPW PKS Jawa Tengah, Bapak Tamas ini Pak, Mas Ustaz Haris Panani, SPSI, MPSI. Yang kami hormati para masyayikh PKS Kabupaten Kudus, Ustaz Jabul Huda, Ustaz Padiono, Ustaz Setia Budi Widowa, Ustaz Sutini, Ustaz Erik, dan para asatidz, asatidzah yang dengan tidak mengurangi rasa takdim kami tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ketua MPD PKS Kabupaten Kudus, Ustaz Dr. Hana Subili, yang pada kesempatan pagi hari ini beliau izin karena ayahanda beliau sedang sakit, beliau berada di Jogja sekarang. Yang kami hormati Ketua DED PKS Kabupaten Kudus, Ustaz Haji Nur Aris LC beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh Ketua DPC PKS Kabupaten Kudus se-Kabupaten Kudus. Yang kami hormati para hadirin, para kader, anggota partai baik yang hadir maupun yang menyaksikan secara virtual lewat streaming yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yaitu pelantikan pengurus MPD, DED dan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus periode 2025-2030. Selanjutnya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada kaum muslimin, kepada kita sekalian yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat Islam, yang senantiasa istiqomah dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah melaksanakan satu proses regenerasi di tubuh PKS. Proses ini sudah berjalan mulai di bulan Juli ketika kita mengadakan pemilu raya secara nasional serentak seluruh Indonesia. Begitu juga proses-proses selanjutnya setelah pemilu raya, adanya musda, dan hari ini pelantikan pengurus MPD, DED dan DPD PKS Kabupaten Kudus. Ini menandakan bahwa proses demokrasi di dalam tubuh PKS ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena sebuah entitas organisasi eksistensinya itu adalah terlihat ketika bisa mencetak generasi untuk dipasrahi tongkat tugas dakwah ke depannya. Apalagi kita sudah mengklaim diri kita bahwa sebagai partai kader, partai dakwah, tentunya yang namanya regenerasi adalah sebuah keniscayaan. Justru salah satu indikator keberhasilan dari sebuah periode kepengurusan adalah bagaimana kita bisa mencetak regenerasi itu, mencetak generasi penerus untuk menyambung estafet. Maka salah satu tugas dalam periode ini 2025-2030 juga yang utama adalah bagaimana kita menyiapkan kader-kader selanjutnya untuk diberi amanah, dipasrai amanah
untuk kerja-kerja dakwah berikutnya. Alhamdulillah, ketika kita mengacu pada keputusan MK tentang pemisahan pemilu antara pemilu nasional dan juga pemilu daerah, yang mana pemilu nasional nanti hanya memilih presiden, DPD, dan DPR RI, sedangkan pemilu daerah, pemilu lokal hanya memilih DPR kabupaten, DPR provinsi, bupati, dan juga gubernur. Yang mana pemilu nasional nanti akan dilaksanakan pada tahun 2029. Sedangkan untuk pemilu daerah atau lokal akan dilaksanakan 2 tahun setelahnya, paling cepat, yaitu tahun 2031. Artinya bahwa periode kepengurusan sekarang ini, pengurus 2025 dan sampai 2030 itu hanya menghadapi satu momen pemilu, yaitu pemilu nasional yang hanya memilih presiden, memilih DPD, dan memilih DPR RI. Kalau kita melihat ini, tentu kepengurusan kita ini akan tidak begitu berat dibandingkan dengan kepengurusan yang lalu. Akan tetapi apabila Allah, karena kita hanya menghadapi satu pemilu nasional, maka konsentrasi kita akan bisa sepenuhnya kita curahkan untuk pemilu nasional ketika dalam kerja-kerja politik tentunya. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bahwa dapil kita ini, dapil Jawa Tengah 2 ini, semenjak pemilu 98 ketika PKS pertama kali mengikuti pemilu hingga sampai saat ini, kita belum pernah mengirimkan wakil kader terbaik kita di Senayan. Untuk itu, di periode ini yang hanya menghadapi pemilu nasional, kita harus jawab tantangan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus bisa menjawab tantangan ini bersinergi dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara untuk bisa mengirimkan satu wakil kita di Senayan. Sanggup? Sanggup? Allahu Akbar. Di balik itu karena kita dalam kerja politik hanya menghadapi satu pemilu nasional, maka konsentrasi kita juga sebagaimana program yang telah dicanangkan oleh DPP, yaitu K2P2, kader dan kaderisasi. Maka selain kerja politik yang hanya menghadapi satu momen pemilu, maka kita bisa lebih terfokus untuk kaderisasi. Kemarin kita sudah mendengarkan kitab Barbal 1 yang disampaikan oleh Kiai Haji Al-Murofik, Wakil Ketua Majelis Syuro Bidang Kaderisasi. Seluruh kader diminta untuk bangkit rekrutmen, mulai dari yang senior sampai yang junior, mulai yang usia sepuh sampai yang muda. Oleh beliau Kiai Haji Al-Murofik, kita diminta untuk bangkit rekrutmen. Maka salah satu kerja besar di periode ini adalah bagaimana kita merekrut kader-kader sebanyak-banyaknya, insya Allah. Amin. Amin. Selanjutnya, Alhamdulillah, kami perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader, terutama para kader yang tadi sudah dilantik untuk menjadi pengurus. Mari kita bersama-sama ke depannya mengisi lembaran-lembaran amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama mengisi lembaran-lembaran amanah dakwah ini sesuai apa yang telah digariskan di dalam ADART dan apa yang telah diputuskan oleh Kiadah kita. Semaksimal mungkin kita melaksanakan program-program dari Kiadah kita, dan mungkin kita implementasikan sesuai dengan kearifan lokal di Kabupaten Kudus.
Dan yang berikutnya kami juga menyampaikan bahwa setelah ini agenda kita adalah mereorganisasi kepengurusan di tingkat cabang atau DPC. Setelah Munas, insya Allah Munas akan dilaksanakan di akhir bulan ini, tanggal 27 sampai tanggal 29 insya Allah. Nah setelah itu maka kerja kita selanjutnya adalah mereorganisasi kepengurusan DPC. Untuk tugas-tugasnya seperti apa mungkin setelah Munas nanti ada orang-orang dari Jakarta apa program-program yang harus kita jalankan. Begitu juga saya mohon maaf karena ada masukan dari kader kok tidak ada pertemuan sebelum ini ketika ada pelantikan hanya lewat WA. Karena memang sedianya kami ini melakukan pelantikan setelah Munas sekaligus nanti pelantikan pengurus DPC. Sedianya seperti itu. Tetapi arahan dari DPW supaya pelantikan dilaksanakan sebelum Munas. Jadi waktunya agak dadak, maka pada pagi hari ini kita melaksanakan pelantikan sebelum